Ya, sudah pendengar di mana saja Anda berada, tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bula. Saat ini pada frekuensi 88,7 MHz dan audio streaming RRI Playgo yang saat ini mengudara bersama. Dan pendengar, di mana saja Anda saat ini, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif, yaitu Jaksa Menyapa. Nah, Jaksa Menyapa pada kesempatan pagi ini yang merupakan edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, yaitu dengan mengangkat topik pada kesempatan pagi ini, yaitu capaian kinerja Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Nah, untuk itu menghadirkan dua narasumber, yaitu masing-masing Pak Kajari ya. Assalamualaikum Pak, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Moilwa ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat ya Pak ya. Sehat. Sehat. Sekaligus mungkin saya juga mengucapkan selamat HUT Adiaksa yang ke-64 ya. Walaupun sudah berlalu Pak. Iya, terima kasih. Ya, tetap semangat. Ya. Baik pendengar di mana saja, tetap bersama kami di topik pada kesempatan pagi ini, yaitu terkait dengan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Dan saat ini mungkin saya kembali ke Kepala Kejaksaan Negeri ya Pak. Pak. Iya Pak, sesuai dengan dialog interaktif kita pada kesempatan pagi ini, mungkin bagaimana mungkin tanggapan Bapak terkait dengan ya topik kita pada kesempatan pagi ini Pak. Ya. Ya. Pak, mungkin terkait dengan topik kita pada kesempatan pagi ini, mungkin saya tertarik sekali Pak, ya, yaitu capaian kinerja Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Ini mungkin tanggapan Bapak bagaimana dengan topik kita mengawali pada kesempatan pagi ini Pak? Iya, terima kasih. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama sekali kami mengucapkan syukur ya alhamdulillah, karena sebagaimana rangkaian hari ulang tahun kejaksaannya, Hari Bakti Adiaksa ke-64 ini bagian daripada rangkaian kegiatan itu, meskipun disampaikan sudah 1 minggu yang lalu, tapi alhamdulillah pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Semua itu ada berkat dukungan kita semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Kemudian seharusnya biasa kita lakukan itu, capaian-capaian ini kita sampaikan mungkin setelah sehari setelah Hari Bakti. Nah, tapi meskipun demikian terlambat, kami tetap akan berusaha untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atas capaian-capaian kinerja kita yang telah kita lakukan 1 tahun yang kebelakang. Begitu juga dengan di 2024 sampai dengan per Juli 2003 di Juli 2024 ini. Adapun yang capaian yang telah kita kerjakan selama tahun 2023, di tahun 2003 yang lalu itu ada pelayanan hukum gratis yang kita lakukan kepada masyarakat. Ini melalui Halo JPN, sebagaimana yang pernah kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat. Artinya kalau ada permasalahan hukum, tidak perlu datang ke kejaksaan, tapi cukup ada web yang sudah kita sampaikan itu. Kalau ada permasalahan di masyarakat, dia bisa datang ke desa, di situ sudah ada adminnya yang akan menginput semua nanti pertanyaan-pertanyaan, baru diteruskan kepada jaksa pengacara negara, nanti pada waktunya nanti akan dibalas, dijawab. Nah, ini aslinya pelayanan hukum gratis itu.
Memang kita di Kejaksaan itu ada bidang Datun namanya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Di situ membinangi terkait masalah pelayanan hukum, salah satunya. Ya, tercuma ada juga pendampingan hukum, ada bantuan hukum. Nah, itu yang dimaksud 24 ini. Selanjutnya ada pendampingan hukum. Di 2023 kita ada melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan-kegiatan seperti proyek gitu ya, yang sudah dianggarkan di 2024 proyek itu. Kita sesuai dengan kewenangan juga, kita bisa melakukan pendampingan mulai tahap awal sampai dengan selesainya kegiatan-kegiatan proyek itu. Itu kita di tahun 2003 ada 12 yang kita dampingi. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ini tujuannya tidak ada lain adalah untuk mengurangi, ya meminimalisir setidak-tidaknya terjadinya penyimpangan di dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, ujungnya ke sana peran kita. Ini adalah upaya daripada pencegahan di dalam sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang pada akhirnya ini disebut nanti pada korupsi. Kemudian juga kita di 2023 itu ada penyelamatan keuangan negara. Ini ada sampai kalau angkanya menyelamatkan keuangan negara sekitar 2 miliaran ya, 568 jutaan. Ini terkait dengan waktu itu ada SKK ya, surat kuasa khusus dari pemerintah untuk menarik mobil-mobil yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak berhak sebenarnya. Artinya ketika dia menjabat di situ, selesai jabatan dia bawa mobilnya, kira-kira begitu. Jadi diminta kepada kita untuk melakukan penarikan. Nah, alhamdulillah berhasil pada waktu itu 11 yang diminta mobil dengan identitasnya. Kemudian berhasil kita kembalikan dengan kita lakukan kerjasama dengan Intel, dengan apa, sehingga 11 mobil itu sudah kita serahkan kepada pemerintah setempat, yang itu nilainya itu sebesar seperti itu. Kemudian MOU kita ada 2. Nah, MOU itu artinya sebelum kita lakukan surat kuasa khusus itu biasanya dilakukan MOU dulu antar instansi, sehingga dengan itu nanti barulah kita melakukan apa yang kira-kira yang harus kita lakukan sebagai jaksa pengacara negara. Kemudian, ya silakan. Kemudian lagi mungkin saya lanjutkan. Ya, silakan Pak. Di dalam hal perkara PISUS 2023 itu ada penyelidikan 4 perkara, selesai 3, 1 dalam proses. Sampai kemudian penyidikan ada 2, dalam proses pra penuntutan ada 3, selesai 2, dalam proses 1. Nah, ini rincinya nanti ada di apanya. Ini sekedar rekap data-datanya saja, ya. Kemudian ini sedang berjalan semua dalam perkara PISUS. Ada yang sudah putus, ada yang sedang kita lakukan, sedang berjalan, ada juga sedang dik, ada juga lead. Kemudian ada juga yang baru hari ini sedang kita lakukan eksekusi di Ambon, perkara yang sudah ingkrah. Selanjutnya juga di PIDUM, pidana umum, total perkara di tahun 2023 itu 41 perkara. Dari 41 itu di sini ada pencurian 11, persetubuhan susila itu 8 perkara. Jadi mungkin di tahun 2003 itu, sementara di 2024 sampai dengan per Juli, ya Juli 2024 itu perkara yang sudah kita tangani sebanyak 13 perkara di 2024. Nah, di sini perlu ada penekanan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, baik itu pemerintah maupun masyarakat, bahwa 13 perkara di tahun 2024 sampai Juli ini, perkara yang menonjol itu masih ini, perkara setubuh dan cabul itu total 8, dan 7 diantaranya korbannya itu anak-anak. Nah, ya, bahkan itu keluarga terdekat pula yang biasa selalu yang melakukan. Nah, ini maksudnya jadi perhatian kita. Dari antara itu ada lebih dari setengah perkara masih kesusila. Ini perlu kita sama-sama bertanggung jawab bagaimana bisa kita menekan angka ini. Justru tidak terlepas juga dari keluarga. Bagaimana dia melakukan pengawasan kepada anak, pergaulan dan sebagainya. Kemudian sekolah-sekolah juga mungkin berperan guru untuk menyikapi juga. Nah, itu terkait masalah perkara ini masih menonjol itu perkara susila. Kemudian di Intel juga di 2024 ya kan ada di sini pengamanan ada 5, yang lain tidak ada. Kemudian penyuluhan hukum jaksa masuk sekolah, ini jaksa menyapa, merupakan program daripada Intel juga. Sampai dengan Juli di 2024 sudah kita melakukan 5 kali melakukan penyuluhan
jaksa masuk sekolah. Ini ada sekolah-sekolahnya di sini. Kemudian penerangan hukum juga ada, sudah dilakukan satu di Kecamatan Siwalalat. Jaksa menyapa, ini yang di 2024, ini yang kedua. Iya, yang kedua. Seperti itu. Iya. Itu secara umum mungkin yang perlu kita sampaikan yang sudah kita lakukan capaian. Itu perjalanan capaian kinerja kerja selama 1 tahun ini apa ya. Terus gagasan-gagasan yang apa saja yang mungkin kejaksaan hingga saat ini selain dari situ gagasan-gagasan yang positifnya begitu Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Jadi selain daripada yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan capaian kinerja kita, tentu itu memang suatu fungsi, tugas dan kewenangan yang terus berjalan gitu ya. Nah, terkait masalah gagasan, termasuk juga sebenarnya ini gagasan ini yang telah ditunjuk dari pimpinan kita ya, dari pusat, meneruskan sampai ke daerah. Salah satunya itu mungkin gagasan untuk bisa menekan itu tadi semuanya. Pertama, salah satunya itu terkait restoratif justice ya. Nah, bahwa di kita sekarang ini ada peraturan Jaksa Agung terkait Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Ini adalah mulai ada sejak tahun 2020. Ini tentu diawali, didasari waktu itu banyak sekali perkara-perkara yang kita anggap sesuai dengan aturannya ini merupakan suatu tindak pidana. Tetapi begitu kita melakukan penanganan justru ada penolakan dari masyarakat. Contoh misalnya kasus-kasus kecil dulu. Ini di latar belakang itu munculnya ini. Jadi begitu justru perkara-perkara kecil itu kita tangani justru masyarakat tidak mendukung, bahkan mendukung pelaku. Bersih di sini ada seperti apa ya, penegakan hukum tadi, tapi kok rasanya nggak adil begitu. Itu didasari seperti pencurian dulu, sandal jepit, pencurian, seperti itu. Jadi sehingga muncul pemikiran itu, maka Jaksa Agung menyikapi itu, menerbitkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keadilan restoratif ini? Adalah yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi itu kira-kira yang dimaksud restoratif justice yang diterbitkan oleh Kejaksaan. Sehingga ada nanti tahapannya. Jadi semua perkara itu tidak harus berakhir di pengadilan. Untuk perkara-perkara tertentu itu tidak harus sampai ke pengadilan. Karena ketika keadilan seandainya sudah ditemukan, adanya perdamaian, korban pun sudah memaafkan dan melibatkan semua para pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua merasakan rasanya ini lebih adil ketika perkara ini dihentikan. Artinya itu keadilan sudah ditemukan. Karena kita ketahui ya, tujuan hukum itu kan ada 3, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, ketika keadilan sudah ditemukan di luar persidangan, sungguh rasanya kalau dibawa ke pengadilan lagi tidak bermanfaat, gitu. Tidak ada manfaatnya, tidak ada apa? Karena keadilan itu sudah ditemukan. Nah, inilah sebenarnya yang kita tonjolkan ke depan. Jadi terjadinya harmonisasi di masyarakat itu lebih, bahkan bisa kita dapat seperti saudara baru kan? Ya. Nah, jadi apa yang pada penghentian penuntutan ini yang harus dilaksanakan itu tentu yang kita lakukan tidak terlepas dari pertama keadilan, tentu, kemudian kepentingan umum. Karena dengan dihentikan ini, rasanya kepentingan masyarakat itu pun memang menghendaki ini. Tidak rasanya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian proporsionalitas tentu ada keseimbangan. Nah, di sini pidana sebagai jalan terakhir. Pidana kepengan itu kalau masih bisa diupayakan itu sebagai jalan terakhir. Kemudian tentu ajas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tidak harus lagi ke pengadilan. Kadang ada kepentingan pekerjaan begitu.
Nah, kemudian mungkin juga perlu dalam kesempatan ini kita sampaikan kepada masyarakat, jika terjadi umpamanya, mungkin termasuk kepada kepala-kepala desa ya, perangkat desa, dia mungkin mengetahui, dia selalu ikut melakukan penyelesaian sengketa di kampung. Informasi ini sangat penting, pada kesempatan ini kami sampaikan. Jadi kalau ada nanti umpamanya di masyarakat itu terjadi suatu permasalahan hukum yang menyangkut pidana, ini masih bisa kita komunikasikan. Nah, syaratnya apa? Syarat yang bisa dihentikan itu pertama memang tidak semua ya. Kalau perkara-perkara sifat besar tidak. Yang pertama syaratnya, restoratif justice ini, si pelaku itu baru pertama sekali melakukan tindak pidana. Jadi tidak residip. Baru sekali melakukan tindak pidana. Kedua, ancaman pidana yang dilakukan ini pasalnya itu memang ancamannya di bawah 5 tahun. Kemudian kerugian yang ditimbulkannya juga tidak melebihi daripada 2,5 juta. Kira-kira seperti itu. Kalau ini ada terjadi, maka kita bisa memfasilitasi. Karena fungsi kejaksaan di sini memfasilitasi. Tidak ada punya kepentingan ke salah satu pihak. Nah, cuman kita mensosialisasikan saja, andaikan kalian ini mau berdamai, kemudian juga tidak ada tekanan ya, kita bisa nanti memfasilitasi ketika perkara ini kita nyatakan lengkap P21, kemudian kita terima, sejak saat itulah bisa restoratif justice ini kita mulai lakukan penyampaian informasi ini. Ya, baik. Ya, Pak Kajari, makasih. Terus mungkin saya ke Pak Kasat Intel dulu juga ya. Pak Kasat, ya. Kasih. Ya, Pak Kasih ya, Pak Kasih Intel. Pak Kasih ini mungkin terkait dengan topik yang kita angkat pada pagi ini, yaitu seputar capaian kinerja Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Mungkin Pak sedikit ada bagaimana mungkin peran Intel Kejari terkait dengan topik ini mungkin selama ini, Pak. Silakan. Iya, terima kasih. Ya. Terkait dengan fungsi intelijen kejaksaan, di saat ini adalah Intel kejaksaan ini sudah berbeda ya. Intel kejaksaan sekarang itu Intel kejaksaan yang melaksanakan tugasnya dalam proses penegakan hukum, sehingga kita mendukung bidang-bidang yang lain yang ada di kejaksaan, misalnya bidang Pitsus, ya, pidana khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, bidang Pidum dalam penanganan perkara tindak pidana umum, bidang Datun dan pembinaan serta barang bukti. Kita mendukung seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dalam melaksanakan tugas itu rekan-rekan yang di bidang-bidang itu dapat kita support ya. Kita support data dan kita juga support dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi intelijen itu. Selain itu kita juga di bidang intelijen yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajari bahwa ada beberapa kegiatan yang kita lakukan ya untuk bisa merespon kebutuhan masyarakat. Misalnya saja kita di dalam kegiatan kita ada yang namanya Jaksa Masuk Sekolah ya. Setiap tahun program ini ada ya. Kita tahun ini kita bersyukur bahwa dari 4 kegiatan yang dirancang, tapi kita sudah melaksanakannya 5 ke sekolah-sekolah. Yang lebih hebat lagi bahwa kita melakukan sekarang itu bukan untuk sekolah-sekolah yang dekat dengan wilayah kita, misalnya di daerah Bula, tapi kita sudah mau lebih keluar ya, ke kecamatan-kecamatan yang belum pernah mungkin tersentuh kita dalam program Jaksa Masuk Sekolah. Nah, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan penyuluhan terkait dengan berbagai macam tindak pidana yang sekarang ini terjadi, seperti yang tadi Pak Kajari sampaikan bahwa dari sekian banyak surat SPDP yang masuk ada 8 ya. Ada 13 perkara yang sudah diproses, ada 8 perkara itu yang pelaku yang melakukan tindak kekerasan ya. Yang di dalamnya ada korban. Ya, korbannya anak. Berarti itu merupakan sesuatu yang harus kita sama-sama melihat. Ya, semua masyarakat Seram Bagian Timur punya tanggung jawab untuk melihat ini.
saling mengingatkan. Disitulah kita masuk. Kita mau mengingatkan bahwa janganlah melakukan tindak pidana seperti itu ke masyarakat di desa-desa atau kecamatan. Bahkan juga terkhusus dalam bagaimana memberantas tindak pidana korupsi, berarti bukan kita melakukan penindakan, tetapi di Intel kita melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan, kita menyapa ya semua orang yang mengelola keuangan negara itu untuk berhati-hati dan jangan melakukan tindak pidana korupsi. Seperti itu yang kita dari Intel mendukung dan mensupport apa yang dimintakan oleh pimpinan untuk bagaimana dalam tugas dan tanggung jawab penegakan hukum. Iya. Pak, selain dari fungsi peran yang dijalankan ini, mungkin tugas-tugas pokok apa saja ya dalam capaian-capaian kinerja selama ini hingga saat ini, Pak? Dari khusus untuk Intel kejaksaan. Iya. Tugas-tugas pokoknya keseharian. Ya, tugas-tugas pokok. Bagaimana ya dalam internal maupun bagaimana dengan dari luar dengan masyarakat atau banyak sekali gitu. Silakan, Pak. Iya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti tadi ada jaksa masuk sekolah, ada kita melakukan penerangan ya, penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat. Kemudian ada seperti kegiatan kita di hari ini jaksa menyapa dengan berbagai macam hal yang disampaikan. Tetapi kita juga ada ya dalam tanggung jawab untuk mendukung bagaimana pertumbuhan perekonomian negara di negara khususnya di daerah Nusa bagian timur. Kita bersama dengan teman-teman badan intelijen yang lain kita saling koordinasi untuk melihat ya apakah ada ya titik-titik kerawanan. Kita harus mensupport ya informasi, kemudian kita juga harus melakukan tugas-tugas yang lain, mendukung yang tadi saya bilang, mendukung bidang yang lain, bahkan juga mendukung pemerintah daerah ini. Kita dapat informasi, kita menyampaikan, ada keluhan-keluhan masyarakat, ya kita juga bisa mensupport, kita menyampaikan ke pimpinan, dan bisa juga melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah. Nah, karena kita lihat bahwa di daerah Seram bagian timur ini memang banyak hal yang terjadi. Ya, menurut orang mungkin itu hal biasa, tapi ya kita juga mungkin bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti kegiatan menjelang Hari Bakti Edi Aksa kemarin, lewat program-program kita kejaksaan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil, kita bisa melakukan suatu program ya untuk bagaimana mengupdate data masyarakat. Ada di situ cetak KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian. Ada juga kegiatan donor darah, ada juga bersih-bersih di Pantai Gumumai. Nah, itu ada bagian-bagian yang untuk kita memberikan semangat, memberikan support bagi masyarakat bahwa ini bukan tanggung jawab Pemda saya, tapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Iya, baik Pak Mailoa. Saya ke Pak Kajari. Pak, dengan semangatnya kita di hari ulang tahun Adiaksa ke-64, mungkin tugas-tugas pokok apa saja mungkin capaian kinerja kejaksaan ini untuk ke depan, baik dalam skop internal pegawai maupun dengan masyarakat, begitu Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, tentu dengan hari ulang tahun ya yang kita selalu rayakan di setiap tahun, tentu tidak ada lain adalah kita apa yang telah kita lakukan yang lalu itu tentu kita menjadi acuan, kemudian menjadi evaluasi bagi kita ke depan. Nah, terkait tugas, fungsi, dan kewenangan kejaksaan yang ada di semua bidang seksi di kita itu tentu harapan kita dan harapan semua, dan saya tentu yang bertanggung jawab dalam hal itu, terus menyampaikan untuk mengoptimalkan tentu setiap kewenangan yang ada. Mengoptimalkan, kalau dulu mungkin belum terlalu optimal, setiap tahun akan terus itulah yang kita lakukan, mengoptimalisasikan semua kinerja kita. Kita tingkatkan, tentu kita lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada, ya kan, dengan petunjuk yang ada, kemudian tetaplah profesional di dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang lebih penting lagi ya tetap menjaga integritas di dalam pelaksanaan tugas. Jadi
Tetap kita terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk tahun depan semakin lebih baik lagi. Kemudian hindari semua perbuatan-perbuatan di internal kita yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan tercela yang bisa menyakiti hati masyarakat. Jangan menjalimi, kira-kira begitu dengan kewenangan ada. Tapi justru kita sampaikan bahwa kejaksaan ini dengan kewenangan itu kita lakukanlah dengan baik, bahkan lebih luas lagi. Nah, sehingga kita ini masyarakat menganggap bahwa kita berarti, kehadiran kita ini memang mereka menganggap kita berarti di tengah masyarakat. Dan kita harus memang sudah saatnya untuk menyatakan bahwa kejaksaan wajib melakukan itu. Dan kita layak dipercaya. Kira-kira seperti itu harus terus kita lakukan. Dan kami telah lakukan. Tidak ada, saya mungkin pada kesempatan juga saya sampaikan, tidak ada transaksional di dalam hal penanganan perkara. Kemudian tidak ada juga transaksional dalam menjalankan fungsi dan kewenangan. Jadi seperti itu. Kemudian kita semuanya yang mengarah kepada perbuatan tercela, mengatasnamakan, akhir-akhir ini ada juga mengatasnamakan kejaksaan, Kasipitsus, begitu. Untuk melakukan suatu penipuan dengan cara membawa-bawa mungkin isu yang ada di internal kita, kemudian dia cari korbannya, akhirnya sayang, ada juga yang jadi korban. Nah, seperti itu dihentikanlah, begitu kan? Kemudian lagi tentu untuk eksternal ya, sama saya melanjutkan lagi. Ini kan kita tidak lama lagi ya, ini sudah bahkan tahapan sudah berjalan sesuai dengan PKPU 3 ya, sudah berjalan tahapan pilkada. Ini menjadi tanggung jawab kita semua di dalam menciptakan stabilitas dari kondisi daerah, khususnya Kabupaten Seram bagian timur. Kita juga kita menjadikan apa yang terjadi yang akhir-akhir ini, itu kita jadikan sebagai suatu perhatian lebih serius lagi. Seperti yang kita sampaikan, hak seperti unjuk rasa itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi sampaikanlah informasi, aspirasi itu yang betul-betul yang memang kepentingan penegakan hukum. Begitu. Jangan mau kita itu dengan mudahnya umpamanya terprovokasi. Kalau ada informasi umpamanya yang kita dapatkan, pastikan dulu informasi ini benar. Apakah ada di balik ini? Begitu. Harus kita bisa. Karena kadang-kadang semua untuk kepentingan pribadinya kadang-kadang mengatasnamakan orang banyak. Kalau dia pakai untuk alasan yang sebenarnya tidak ada mungkin yang mendukung. Tapi dipoles dengan agama, ya seperti itu sangat berbahaya. Apalagi kan kita ketahui kalau ya kan bahwa sebelumnya ada sejarah mungkin pengalaman kelam di Provinsi Maluku yang berkaitan dengan itu. Jangan kita pancing-pancing lagi. Nanti kalau sudah terjadi sulit memadamkannya. Jadi itu yang saya kadang-kadang prihatin. Kalau masalah kewenangan kita siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Karena itu sudah diatur oleh aturan, kami bekerja sesuai dengan pedoman, tidak ada yang salah di situ. Masalah yang suka tidak suka itu pasti ada yang tidak suka. Benar pun kita pasti ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Ya orang-orang tidak suka kita benar. Begitu. Begitu kan mungkin dia lebih senang kalau kita nggak benar. Jadi itu biasa saja bagi kita. Jadi informasi seperti itu biasa saja bagi kita. Cuman harapan kita apalagi menyikapi yang sebentar lagi itu hati-hati. Sekarang ini kita lihat juga beberapa hari setelah unjuk rasa itu banyak sekali di media sosial seperti di Facebook begitu. Banyak sekali narasi itu sebenarnya itu sudah memenuhi kriteria sebenarnya sudah melakukan tindak pidana. Ketika informasi yang disampaikan di media sosial yang sifatnya itu memprovokasi pertama, kemudian apalagi memberikan informasi bohong, hoak, atau sengaja berusaha untuk menarik orang banyak agar membenci salah satu institusi, membenci salah satu seorang, nggak boleh. Kalau setiap seorang itu boleh-boleh saja, itu ada di dalam hatinya. Tapi ketika dibuat di medsos, itu yang nggak boleh.
Nah sama juga ada umpamanya seperti ini nanti ada pilkada ini, itu bakal kalau ini kita tidak hentikan maka akan sulit nanti. Contoh, kita kan punya hak politik, artinya pastilah yang kita pilih itu yang sesuai dengan kita. Tapi itu cukup di pikiran kita saja. Ketika kita memasukkan di dalam media online, Facebook dan sebagainya, kita sampaikan suara hati kita itu yang menyatakan ini yang terbaik, kalau ini tidak terbaik, itu sudah terpenuhi sebenarnya unsur kalau dilakukan penegakan hukum itu sudah bisa. Ya, boleh kita beda politik, beda pandangan, beda pikiran, boleh, tapi untuk pribadi kita. Tapi ketika kita sampaikan di media sosial, inilah yang terbaik dan ini tidak baik calon ini, itu sudah nggak bisa. Itu sudah melanggar. Nah, ini yang kita lihat sampai selama ini masih ramai, masih banyak. Apakah dia memang tidak mengerti? Apakah bagaimana begitu? Boleh, kita tidak suka, tapi ketika kita medsos kita mainkan, maka itu sudah kena undang-undang IT. Undang-undang IT mentransmisikan, mendistribusikan, itu unsur-unsurnya. Ketika kita mendapatkan informasi, belum kita ketahui kebenarannya, ya sudah, biarkanlah dia berhenti di handphone kita, jangan diteruskan. Karena kita tidak tahu apa maksud orang yang men-share ini, dia pasti punya kepentingan. Begitu kita terima, oh benar juga, kita share lagi. Syukur kalau dia bilang benar. Kalau pada akhirnya informasi itu pada akhirnya selamanya benar. Tapi bagaimana benar menurut kita ketika kita oper ke sana, dia salah menafsirkan lagi, dia panjangkan lagi narasinya. Berarti kita ada ikut andil dan peran meneruskan informasi sesat itu, maka pantas dipidana. Jadi mari kita sama-sama semua masyarakat, tidak ada lain tujuannya adalah bagaimana Kota Bula ini, Kabupaten Seram bagian timur ini menjadi daerah yang stabilitasnya tetap terjaga, masyarakatnya tetap aman, nyaman. Berikanlah informasi-informasi yang menyejukkan, yang positif, mudah sekali. Jadi berikan dengan narasi Facebook kita itu mengajak orang lain tidak baik menjadi baik, kan masih bisa seperti itu. Ini banyak sekali kerjaan yang kita lakukan, dia nilai yang negatifnya, tidak positifnya. Ini bagaimana? Setiap apapun yang dilakukan orang tetap yang dipandang dari negatif. Contoh umpamanya, kalau kita umpamanya melakukan, tidak semua memang pikiran itu sama. Kita lakukan apa? Ke Gumamai bersih-bersih. Ada juga yang merespon di medsos. Itu kan bukan bersih-bersih, tapi bertamasya. Kira-kira begitu. Ya, itu sungguh apa yang luar biasa begitu. Kita tidak tahu di sana itu ada yang bekerja dengan baik. Tapi alasannya itu bertamasya. Seharusnya jangan di situ. Di situnya penanggung jawabnya kan ada. Seharusnya di pasar-pasar, di pajak. Nah, kalau kita bicara itu lagi, itu juga ada penanggung jawabnya. Nah, mereka mungkin tidak suka kita berbuat. Nah, ketika tidak berbuat, nanti narasinya lain lagi. Kejaksaan ini tidak berbuat. Jadi memang pikiran itu yang perlu kita luruskan. Mari sama-sama kita buat medsos ini menjadi justru penyejuk lah. Jadi kalau ketika pilkada nanti juga begitu. Kalau kita beda pilihan boleh, tapi jangan dibikin di medsos membenarkan calonnya kita. Kita kan ketika dia menyatakan calon lain itu tidak baik, berarti kita sudah tahu dia punya calon, bukan itu berarti. Mudah sekali. Jadi janganlah kita bilang calon kita baik, calon yang lain tidak baik. Itu cukuplah ada di hati, tentukan pilihan nanti pada saat itu, pada saat waktunya. Gitu. Pak, mungkin selain dari topik yang kita angkat pagi ini, yaitu capaian kinerja Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur, mungkin dari hal-hal yang Bapak sudah uraikan tadi itu, mungkin ada kendala-kendala yang lain juga dalam perjalanan selama ini. Untuk sementara kita tidak ada kendala. Iya, karena begini. Iya. Kita kan tugas kita ini kan melaksanakan suatu aturan regulasi yang sudah diatur oleh undang-undang. Ketentuannya sudah ada. Dan itu apapun, bagaimanapun kita tetap jalankan. Sekali berjalan tidak akan bisa pernah dihentikan, tidak pernah berhenti. Hukum itu, aturan itu tidak mungkin bisa kalah. Maka dalam hal ini, ya kalau kita anggap masalah ada yang menghalang-halangi sedikit seperti itu biasa. Nah, itu tidak, bagi kami itu bukan suatu halangan, tidak ada. Karena kita berkoordinasi, apapun yang kita lakukan itu tetap kita laporkan kepada pimpinan. Sehingga solusi apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini, hukum tetap berjalan, tidak akan bisa mundur, karena hukum itu kuat atas nama negara. Jadi kita minta petunjuk ke pimpinan, nanti pada akhirnya ada yang harus yang kita lakukan. Jadi
Kalau masalah itu bagi kami bukan satu kendala, tetapi itu ada juga mungkin masih hak-hak daripada masyarakat untuk menyampaikan gitu ya. Iya. Dan itu memang tidak cuman sampaikanlah dengan cara yang baik gitu, santun. Begitu. Dan lebih baik lagi, nggak perlu umpamanya disampaikan dengan cara umpamanya seperti membawa massa yang besar gitu. Komunikasikan saja. Apa masalahnya kira-kira? Ya kita kerjakan. Begitu lebih baik sehingga suasana itu seakan-akan tidak ini masalah kecil seperti besar. Itu yang selama ini. Jadi, ya. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Kasih Intel. Pak, mungkin prinsip-prinsip untuk optimalisasi intelijen ke depan itu apa saja Pak? Mungkin ke depan begitu. Iya, terkait dengan pelaksanaan tugas intelijen, yang jelas pasti kita mengoptimalisasi dengan berbagai hal. Ya, kita tetap dengan semangat, dengan profesional dalam bekerja, berintegritas. Seperti yang Pak Kajari bilang, apapun yang terjadi, apapun yang kita laksanakan, kita harus berintegritas. Sehingga ketika ada di masyarakat pun, masyarakat bisa mempercayai kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab khusus dalam proses penegakan hukum. Karena memang selama ini yang tadi disampaikan Pak Kajari bahwa kita ketika berada di lapangan, banyak juga yang kita memperoleh informasi bahwa ada orang-orang tertentu yang seringkali menggunakan nama pimpinan, pejabat yang ada di Kejaksaan Negeri Serang Bagian Timur untuk meminta sesuatu terkait dengan penanganan perkara misalnya. Dan kami tetap akan mencari tahu dan kami akan tetap memproses hukum. Apabila ada orang atau oknum tertentu yang mencoba menggunakan nama institusi, nama pejabat, kita akan berproses hukum. Kita pertegas bahwa kita akan memproses hukum ketika ada orang-orang tertentu yang menggunakan itu. Karena kita sendiri kita tidak mau bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur ini orang-orangnya bisa diberikan informasi yang asal-asalan, yang biasa-biasa seringkali disampaikan sehingga dapat mempengaruhi masyarakat. Dan kami berharap bahwa masyarakat Seram Bagian Timur ini masyarakat yang sudah pandai, sudah pandai. Terlebih khusus juga yang tadi Pak Kejar sampaikan, pandai dalam menggunakan media sosial. Kita harus pandai-pandai menggunakan jari-jari tangan kita ini. Jangan sampai dengan jari-jari tangan kita ini ketika kita berpikir, jari tangan kita mengetik di handphone kita, ternyata yang kita kirimkan itu sesuatu yang memprovokasi. Sehingga nanti akan berdampak hukum juga kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Ya. Terus Pak, peran intelijen yang selama ini mungkin pasti ada keberhasilan yang dicapai, pasti ada juga kendala, mungkin ada apa mungkin dari Pak? Silakan. Secara umum, secara umum dalam melaksanakan tugas kami tidak ada memiliki kendala yang berat Kalau kita di intelijen, kita sudah sampaikan kepada pekerja bahwa kita akan melihat masyarakat yang ada jauh, seperti di Pulau Gorong, Kesui dan sebagainya. Kalau kita mau ke sana, tapi kendalanya sekarang musim gelombang, yang pertama, tergantung cuaca. Karena kita dalam penyuluhan kan kita harus ke desa-desa, ke kecamatan. Kemudian secara umum itu kita lihat bahwa di SBT ini seringkali terjadi gangguan jaringan. Hal ini bukan saja merupakan tanggung jawab kita, kejaksaan, tapi tanggung jawab kita semua. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, bahkan semua stakeholder yang ada itu merupakan tanggung jawab kita. Karena ketika jaringan internet tidak ada, berarti semua pelayanan pun yang berbasis online tidak bisa berjalan. Mungkin perbankan juga bisa itu kendalanya di situ Pak. Iya, karena sementara kita semua sama-sama mau mendukung proses pembangunan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Jadi inti kendalanya di situ saja. Kendala itu saja. Ya, saya kembali ke Pak Kajari mungkin di akhir perbincangan kita pada kesempatan pagi ini, yaitu dengan mengangkat topik
seputar capaian kinerja Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur. Mungkin Pak ada kesan maupun pesan yang disampaikan baik untuk saudara-saudara kita yang ada di seputar wilayah Kabupaten SBT dari 16 kabupaten yang ada nih Pak. Silakan Pak. Ya, terkait capaian kinerja yang telah kita lakukan di World 3, kemudian per Agustus 2004 tadi, tentu kami pertama akan terus meningkatkan kinerja, mengoptimalkan untuk agar lebih baik lagi, tentu sebagaimana yang kita telah bicarakan dan sebagai tujuan kita di kantor. Kemudian untuk mungkin ada suatu perkara yang sedang berjalan, yang belum masih dalam proses, ya tentu harapan kita percayakan aja kepada kita. Karena memang semua ada mekanisme dan tahapannya, ada SOP-nya. Saat ini kita nggak bisa berlama-lama lagi Pak, melaksanakan tugas apapun. Semua instansi kita saya pikir semua punya SOP. Tidak ada lain, tujuannya adalah untuk pelayanan masyarakat juga. Sehingga tidak lama kasus itu yang tidak jelas. Yakinlah bahwa kita semua sudah ada aturan dan terus berkoordinasi kepada pimpinan kita. Sehingga kami cuma mengharapkan, percayakan saja kepada kita. Jangan provokasi umpamanya atau memberikan informasi ya sebelum kita itu dimintai informasi yang benar. Sehingga di situ juga nanti kan sehingga timbul kepercayaan masyarakat kepada kita. Jadi percayakan saja kalau memang ada yang sebelum dalam proses maksud saya, percayakan kepada kita. Insya Allah semuanya itu akan terang dan ada akhirnya semuanya. Tidak ada suatu pekerjaan itu yang tidak ada pertanggungjawabannya. Nanti semuanya akan terbuka sampai sesuai dengan tahapannya. Itu mungkin yang kita harapkan terkait masalah sedang kinerja-kinerja kita lakukan ini, Pak. Mungkin ya, ada tambahan sedikit dari Pak Kasintel. Iya, terima kasih. Kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila ada orang-orang tertentu, oknum tertentu yang menggunakan nama, ya, mengatasnamakan pejabat yang ada di Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur untuk meminta sesuatu, tolonglah untuk mengklarifikasi pada kami. Karena Seram bagian Timur ini jauh, ya, terdiri dari pulau-pulau, ada pimpinan di tingkat desa, ada di kecamatan. Minta tolonglah mereka untuk menghubungi kami, mengklarifikasi apakah itu benar ataukah tidak. Sehingga ketika kami mendapat informasi itu berarti kami bisa melaporkan itu kepada pimpinan. Ya. Dan terkait dengan ini kita sebenarnya sudah berkoordinasi semua dengan pemerintah setempat. Ya. Dan kita sudah minta untuk dibuat, sudah menyurati bahwa itu, saya tegaskan di sini, itu tidak akan pernah ada. Jadi tidak usah ragu-ragu. Tidak akan pernah ada pimpinan KJRI maupun siapapun yang mengatasnamakan KJRI siapapun, tidak akan pernah ada. Kan kita sudah buktikan selama di sini tidak akan pernah ada itu. Jadi jangan lagi mengklarifikasi. Kalau klarifikasi itu kesannya itu ada. Saya pastikan di sini tidak ada. Tidak akan pernah ada seperti itu. Jadi jangan didengarkan. Ya kalau mau ya dikonfirmasi boleh juga. Tapi kalaupun tidak langsung saja, itu pasti bukan kami. Itu pasti penipu memanfaatkan isu-isu yang yang sedang kita tangani itu dia mainkan di luar. Nah itu yang bisa kita pastikan itu, dan sudah dibuatkan surat semua. Kita juga bikin di medsos bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada, itu bukan kita. Nah itu akan sebagai disampaikan akan kita ikuti dan akan kalau bisa harus diproses orangnya supaya ada efek jera. Kalau tidak kita lakukan seperti itu nanti banyak sekali korban, bahkan dia korban 2 kali. Korban dia mungkin dalam kejahatan itu sebagai begitu kan tersangka kena tipu lagi. Nah akhirnya jangan sampai ada itu. Maka tujuan kita akan terus kita upayakan di proses hukum. Nah, supaya ada efek jera, supaya ada orang-orang seperti itu berhentilah untuk melakukan penipuan seperti itu. Ya, masih banyak itu cara Allah itu memberikan rezeki kepada kita daripada rezeki untuk nipu-nipu orang. Tidak akan pernah orang itu senang bahagia kalau hasilnya dari penipuan. Begitu, Pak. Nah, kemudian sekali lagi terkait masalah itu tadi, ini yang akhir-akhir yang isu. Mari kita masyarakat terkait masalah kalau ada isu-isu yang belum jelas jangan langsung terpancing. Pastikan kebenarannya dulu. Karena terkadang orang memunculkan isu ke permukaan sebenarnya dia punya maksud dan tujuan
Ya, dan sakitnya lagi itu kadang-kadang tujuan itu pribadi, tapi dia bagaimana bisa dia menarik massa yang banyak untuk bisa mendukung urusan pribadinya. Itu berarti kalaupun kita terlibat, kita menjadi korban. Korban dari isu yang menyesatkan, begitu. Tapi kami di sini siap untuk datang ke kantor untuk meminta klarifikasi apapun, kita terbuka kok kita. Artinya komunikasi kita komunikasi itu kita optimalkan lagi. Apa yang kira-kira yang kami berterima kasih justru diingatkan karena fungsi daripada lembaga-lembaga ini penting, Pak. Ada dua keuntungan kita dengan LSM, rekan-rekan wartawan itu sangat bermanfaat. Bahkan kita diperintahkan itu untuk menjalin hubungan yang baik. Pertama apa dampaknya? Pertama sekali ada terkadang banyak sekali informasi kasus dan sebagainya itu kita peroleh dari mereka. Dari rekan-rekan wartawan, LSM, dapat kita informasi itu justru dari situ. Ini positif sekali. Nah, kedua apa kita manfaat daripada rekan-rekan mitra semua ini? Ada yang mengawal kita dan mengajari dan membimbing arahkan kita. Ketika kita sudah tidak benar, ada yang mengingatkan. Sehingga ini tetap kita supaya selalu on the track. Dengan adanya ini justru kita semakin benar. Dan tetaplah benar. Begitu. Jadi itu nggak akan bisa dipisahkan. Bahkan kita ini itu yang kita optimalkan. Nah, jadi ada dua keuntungan tadi. Pertama, informasi bisa saja didapatkan banyak sekali perkara itu kasus justru dari rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian kita bisa juga diawasi agar tetap berjalan pada relnya. Ketika ada sudah mulai mereng, gitu. Jadi kita bisa tetap. Terima kasih justru kami ucapkan. Jadi tidak ada halangan untuk itu. Yang benar akan tetap benar, yang salah itu tak akan bisa berubah menjadi benar. Makanya kita, apapun tantangan yang kita hadapi terkait itu kami anggap sebagai ujian saja. Mungkin itu membuat kita lebih dewasa, kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang kan kita bisa gitu kan. Benar pun kita kadang-kadang bisa dianggap salah umpamanya. Nah, logikanya bagaimana lagi kalau kita salah? Maka itu justru membuat kita akan tetap teruslah benar, jangan pernah diubah, ini sudah benar. Masalah itu biasa saja. Begitu. Memang tantangannya berat. Berat dalam arti cobaan, begitu ya. Karena orang yang beriman itu juga kata Allah itu begitu. Jangan kamu katakan kau beriman sebelum ada ujian. Orang semakin tinggi mana semakin keras godaannya, ujiannya. Jadi begitu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan supaya daerah kita ini tetap dalam kondisi aman dalam menghadapi pilkada ini nanti. Jangan menjelekkan salah satu pasangan, membenarkan. Boleh di dalam hati saja itu menentukan pilihan, tetapi jangan dibuat memprovokasi di media. Itu tidak baik. Itu tidak demokrasi namanya. Siapapun berhak mencalonkan dirinya sepanjang dia itu memenuhi persyaratan-persyaratan pendaftaran calon itu. Siapapun boleh. Jangan kita menjelekkan yang lain. Dia punya hak gitu. Nah, begitu. Kemudian terhadap warganya jangan diprovokasi. Biarkan dia memilih siapa yang dia kehendaki dengan alasan dia sendiri. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi tetap ngobrol, berkelakar, bercanda sambil minum kopi, ketawa berdua gitu. Jadi beda pilihan boleh, ngopi tetap bersama. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Ini terima kasih semuanya atas bagi pendengar dimanapun berada. Mari kita ciptakan daerah kita ini menjadi daerah yang baik, yang stabilitasnya itu terkendali, supaya kita, nanti kita juga yang merasakannya kita di dalamnya. Iya, baik, terima kasih pendengar di mana saja berada. Demikian dialog interaktif, yaitu Jaksa Menyapa dengan mengangkat topik, yaitu capaian kinerja Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Bapak Edi Samra LSHMH, kemudian juga Kasih Intelijen, yaitu Kejari SBT, Pak Victor Mailo SH. Dan pendengar, hingga di sini jumpa kita. Kami akan kembali ke studio bersama teman-teman di Pro 1 Ambon maupun di Bula. Republik Indonesia.